Kenalkan, nama saya Tovan Aditya selaku Ketua Umum Hima Satrasia PBSUPI 2019 selaku BSO Literat di tahun yang sama. Bagaimana pandangan Anda tentang BSO Literat? BSO Literat, pandangannya mengenai BSO Literat tahun ini ya keren sih, mengalami kemajuan yang luar biasa, khususnya dalam mendobrak hal-hal baru. Itu keren sih menurut saya untuk BSO Literat tahun ini gitu. Kalau secara keseluruhan ya BSO juga karena masih bagian dari Hima Satrasia juga ya berarti memiliki tanggung jawab yang sama dengan pengurus Hima Satrasia gitu. Makanya dengan perubahan-perubahan yang ada saya kira BSO Literat sekarang berada di posisi yang sejajar. Walaupun dari dulu sejajar tapi stigmanya kan masih di bawah gitu. Masih ada yang di atas di bawah. Nah sekarang saya kira itu sejajar dua-duanya. Bagaimana pandangan Anda tentang Hima Satrasia? Hima Satrasia bagi saya Hima Satrasia rumah sih. Yang melahirkan saya juga Hima Satrasia. Barangkali kalau nggak ada Satrasia juga saya nggak akan duduk di sini, nggak akan mengalami hal-hal yang luar biasa lah. Apalagi pengalaman menjadi ketua umum itu bagi saya sangat luar biasa gitu. Setelah jadi ketua umum ya pengalaman yang nggak akan didapat dimanapun sih saya kira gitu. Jadi ketua umum itu. Jadi ketua himpunan udah dapat apa aja? Udah puas dengan apa yang kamu lakukan di Hima Satrasia? Ya jadi ketua umum dibilang puas nggak puas ya belum puas karena masih banyak hal yang belum saya lakukan sebagai ketua umum gitu. Hanya saja jika di masa Satrasia diberitahu saya belajar juga nggak harus menjadi ketua umum gitu. Masih ada slot-slot lain yang bisa diberdayakan sehingga saya bisa belajar di masa Satrasia gitu. Jadi walaupun merasa belum cukup, saya kira saya bisa mengejar walaupun tidak sebagai ketua umum. Ngurus BSO kan itu? Ngurus lah. Kan aku masuk kelas jurnalistik juga gara-gara mau ikut BSO. Apa pengalaman menarik yang pernah Anda alami selama memimpin? Pengalaman menarik sih banyak sih. Yang paling berkesan tuh ya kaderisasi sama bulan bahasa, itu yang paling berkesan. Kaderisasi ya dengan berbagai permasalahan yang ada gitu. Saya dituntut mengambil keputusan cepat walaupun ya kelemahan saya sulit untuk menentukan keputusan cepat gitu. Tapi ya saya belajar dari sana bagaimana cara mengambil keputusan. Terus juga GBSI juga saya kira itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Dengan masalah-masalah yang ada, dengan problematika yang ada, itu menjadi apa ya, pengalaman yang tidak mungkin saya dapat di organisasi manapun lah gitu. Apalagi ya di luar UPI ataupun dimanapun gitu. Minus uang banyak gitu, dengan masalah-masalah yang hadir lainnya gitu. Itu menjadi hal yang menarik sih, masalah yang luar biasa gitu. Hal apa yang paling Anda banggakan dari BSO Literat ketika berada di bawah kepemimpinan Anda? Ya BSO Literat yang saya banggakan, BSO Literat berubah sih secara signifikan gitu. Menjadi lebih aktif, menjadi punya tujuan yang jelas gitu. Menjadi punya pola kerja sendiri gitu yang walaupun berbeda dengan Hima Satrasia juga masih relevan dengan zaman yang ada gitu. Itu yang saya apresiasi gitu. Ya di luar hal lainnya seperti peluncuran web literat gitu. Itu tentu program-program yang dihadirkan gitu. Tapi secara dasarnya ya saya suka dengan pola kerja BSO Literat yang baru gitu. Itu mendobrak kebiasaan lama BSO sebelumnya gitu. Itu yang saya banggakan dari BSO Literat tahun kemarin. Nama ketumnya kan Tovan. Pas ngurus banyak terkena angin Tovan kan nih? Wah banyak banget kalau angin Tovan banyak. Ya pasti ya kan himpunan juga masalah sih, ladang masalah gitu. Saya kira ya tugas himpunan juga menyelesaikan masalah-masalah. Kalau masalah pasti ada banyak gitu. Cuma ya pilihan sih mau menyelesaikan masalahnya atau enggak gitu. Gitu sih. Sudah naik berapa kilo semenjak berhenti jadi ketua himpunan? Belum, aku belum timbangan lagi belum. Tapi kayaknya nggak terlalu gede, itu masih kurus. Tangan-tangan juga masih kurus, nggak terlalu berpengaruh sih kayaknya. Apa harapan Anda untuk BSO Literat ke depannya? Harapan untuk BSO Literat karena ini masih menjadi awal baru untuk BSO Literat. Saya harap BSO Literat bisa memaksimalkan atau menyempurnakan hal-hal yang di kepengurusan sebelumnya itu belum sempurna gitu.
banyak hal yang saya kira mesti harus diperbaiki gitu. Itu juga termasuk dalam hal pola kaderisasi, dalam hal lainnya gitu yang belum tercantum di formula literat, saya kira perlu dikembangkan lagi gitu agar BSL literat bisa semakin luar biasa nantinya gitu. Apa yang nggak bisa dilupain dari literat? Literat itu yang nggak bisa dilupain adalah pola rapat. Rapat literat itu beda sama rapat satrasia. Rapat literat itu lebih ke rapat-rapat yang santai, non formal, tapi di satrasia rapat-rapat yang masih kaku sih dengan peraturan-peraturan gitu. Itu membedakan literat sama satrasia. Satu kata untuk literat. Literat, kabarkan kebenaran.